Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu. Senap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan jemaat mula-mula dalam memandang harta milik mereka, dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita sama-sama belajar dan membuka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau saudara baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dan 35, dikisahkan di situ bahwa ada beberapa orang yang menjual tanahnya, dan hasil dari penjualan tanahnya itu diserahkan kepada rasul-rasul lalu dibagikan kepada jemaat yang mula-mula yang membutuhkan, sehingga di antara mereka itu tidak ada yang kekurangan. Dua di antara mereka yang menjual harta milik mereka adalah Barnabas, dan yang kedua adalah Ananias dan Safira. Nah, ketika kita baca ayat ini, kita sungguh kagum
kita sangat terperangah betapa hebatnya jemaat mula-mula ini. Mereka dalam memperlakukan milik bersama. Alkitab berkata bahwa kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Mereka menjual harta mereka lalu dibagikan, dan akhirnya tidak ada di antara mereka itu yang kekurangan. Sehingga muncul pertanyaan dari beberapa orang Kristen saat ini, apakah berarti kita itu tidak boleh memiliki harta milik pribadi? Apakah harta milik itu harus dijual dan dibagikan seperti yang terjadi di jemaat yang mula-mula? Tentu bagi orang yang tidak memiliki harta, ya mereka suka dan mendukung pendapat ini. Tetapi kalau mereka yang memiliki harta banyak, mereka berkata kalau harta dijual lantas dibagikan menjadi milik bersama, mereka akan berkata ya enak di kamu, tidak enak di saya. Betul juga saudara. Dan yang muncul pertanyaannya adalah begini, kenapa gereja zaman sekarang tidak menghidupi kehidupan jemaat mula-mula, di mana harta bersama, harta milik itu dipakai menjadi harta bersama. Yang pertama, alasan saya adalah kenapa gereja zaman sekarang tidak menghidupi kehidupan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, di mana mereka menjual harta mereka, lantas hasil dari tanah itu dibagikan kepada semua orang. Yang pertama, alasan saya adalah begini, bahwa Allah itu menghargai harta milik pribadi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan keempat yang sudah kita baca tadi, itu tidak mengajarkan bahwa semua orang Kristen harus menjual harta miliknya dan menjadikan harta milik itu adalah kepunyaan bersama. Jadi ini sesuatu yang tidak harus dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi para rasul tentang harta milik bersama itu kita dapat melihat dari kisah Ananias dan Safira yang pertama. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai yang keempat, di mana Ananias dan Safira menjual harta milik mereka lalu dibagikan kepada rasul-rasul. Kita melihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu? Perhatikan ayat 4, ini kebenarannya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu akhirnya Ananias dan Safira ini mati. Kematian mereka itu karena mereka mendustai Roh Kudus. Hasil dari penjualan mereka bawa kepada rasul-rasul dan mereka mengatakan bahwa uang ini adalah semua dari hasil penjualan tanah. Padahal kita tahu bahwa apa yang mereka serahkan itu adalah sebagian. Sehingga itu dianggap sebagai suatu tindakan mendustai Roh Kudus. Rasul-rasul berkata kepada Ananias di ayat yang keempat tadi, mengatakan demikian, selama tanahmu itu tidak dijual, itu adalah hakmu, kepunyaanmu. Dan kalaupun juga dijual, kamu mau serahkan uang itu kepada kami atau tidak, itu juga dalam kekuasaanmu. Sehingga Petrus mengatakan, kenapa kamu itu membawa hasil penjualan itu yang nilainya itu sebagian dari hasil penjualan, tetapi kamu mengatakan itu semua. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam jemaat mula-mula, bahwa Allah itu tetap menghargai harta milik pribadi seseorang.
Sehingga rasul-rasul mengatakan kepada Ananias dan Safira, kalau tanah itu kamu jual atau tidak kamu jual, atau setelah kamu jual kamu dapat uangnya dan kamu tidak serahkan uang itu kepada kami, itu hak kamu. Tetapi kenapa kamu itu mengatakan dan berbohong bahwa hasil penjualannya itu semua? Jadi kita melihat bahwa yang pertama dari kisah ini, bahwa Allah tetap menghargai harta milik pribadi seseorang. Yang kedua, saudara, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai yang kedua. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai yang kedua. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Pertanyaannya begini, saudara. Seandainya bahwa harta milik bersama itu adalah memang sesuatu yang harus dilakukan, kenapa mengumpulkan sumbangan untuk membantu jemaat di Yerusalem itu harus dikumpulkan lagi? Jadi dari dua kisah ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan keempat jelas bukanlah sebuah perintah yang harus dilakukan, bahwa menjual harta dan dibagikan kepada orang lain itu adalah sebuah keharusan. Tidak. Tetapi itu adalah sebuah tindakan sukarela, tidak dipaksa. Tetapi setiap orang yang dengan rela hati mau menjual dipersilakan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah tetap menghargai harta kepemilikan pribadi seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, terutama mari kita juga baca di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Kita melihat bahwa Mazmur berkata bahwa harta dan kekayaan ada di dalam rumah orang benar. Artinya bahwa Allah itu tetap menghargai harta milik pribadi. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu bukanlah sebuah keharusan bahwa mereka harus menjual harta mereka lalu harta itu menjadi harta bersama. Tetapi juga saudara, sekalipun kita tahu bahwa Allah menghargai harta milik pribadi seseorang, tetapi kita juga harus mau membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak. Perhatikan, orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Memang kita diperintahkan agar kita jangan menahan kebaikan. Kita didorong untuk menolong sesama. Ayat di atas memberikan kita dua ukuran untuk memberi dan memberikan pertolongan kepada sesama. Yang pertama, memberikan kepada orang yang berhak.
menerimanya. Tentu siapa orang-orang yang berhak? Kalau dalam skala kecil tentu adalah orang tua, keluarga kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang miskin, para janda, dan para yatim piatu. Yang kedua, di ayat Amsal tadi dikatakan, di ayat yang ke-27, jangan menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak. Jadi ada orang-orang yang berhak untuk menerima kebaikan kita. Saya ulang, terutama mereka adalah orang tua kita, keluarga kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang miskin, para janda, dan anak-anak yatim piatu. Yang kedua adalah padahal engkau mampu melakukannya. Artinya bahwa perintah ini hanya berlaku bagi orang yang mampu melakukan. Jadi kita tidak boleh memberi bantuan sementara kita sendiri tidak mampu sebenarnya. Sehingga ada orang demi membantu temannya dia harus berutang ke sana ke sini. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kita boleh membantu kepada seseorang kalau kita memang mampu untuk membantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan kepada orang yang berhak menerima berarti ada orang yang tidak berhak untuk menerima bantuan kita. Nah, siapa sih orang-orang yang tidak berhak untuk menerima bantuan kita? Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai yang ke-15. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya, yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksudnya orang-orang yang tidak kerja, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat baik apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandai dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di jemaat Tesalonika pada saat itu ada beberapa orang Kristen yang tidak mau bekerja. Mereka malas padahal mereka adalah orang-orang yang masih mampu untuk bekerja. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berhak untuk menerima kebaikan. Bahkan mereka dinasihati bahwa orang-orang yang tidak mau bekerja itu mereka harus tidak digauli, tidak dijadikan teman. Ya, tetapi mereka harus juga ditegur sebagai seorang sahabat, tidak boleh dianggap sebagai musuh. Jadi kita memperlakukan mereka sebagai sahabat, sebagai saudara, tidak boleh dijadikan musuh. Kenapa demikian? Supaya mereka itu malu. Supaya mereka itu bertobat. Sehingga akhirnya mereka berubah dan mereka mau bekerja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi solusi mengatasi orang yang miskin, yang tidak mau bekerja, itu tidak sekedar kita memberikan dukungan uang kepada mereka. Tetapi yang mereka itu harus bekerja. Kecuali memang kalau mereka itu adalah orang tua kita yang sudah tua atau saudara-saudara kita yang sudah tua, yang mungkin juga mereka sakit karena faktor kesehatan, ya mereka orang-orang seperti itu layak dan patut untuk ditolong. Tapi kalau mereka masih muda, produktif untuk bisa bekerja, ya mereka jangan terlalu diberikan bantuan. Kalau sekedar saja silakan, tapi tidak boleh kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak bekerja. Kalaupun kita memberikan mereka bantuan, ya berikanlah mereka pekerjaan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada memang orang-orang yang tidak berhak untuk menerima kebaikan kita. Salah satunya adalah orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Sehingga nanti ketika kita bantu, justru mereka membuat mereka akhirnya tidak mau bekerja. Nah, dalam Amsal 16 ayat 26 dikatakan demikian. Amsal 16 ayat yang ke-26 dikatakan demikian.
Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Jadi kemiskinan itu bukan suatu keadaan yang buruk. Tetapi haruslah kemiskinan itu menjadi pendorong kita untuk keluar dari kemalasan. Sehingga memaksa kita untuk bekerja. Jadi Alkitab berkata rasa lapar itu diberikan Tuhan kepada kita semua supaya memaksa kita untuk bekerja. Makanya Alkitab tadi berkata kalau orang tidak mau kerja ya dia jangan makan. Ya silakan Anda mau minum boleh sampai perut Anda gembung silakan. Tapi tidak boleh makan. Karena Alkitab berkata justru karena rasa lapar diberikan Allah supaya memaksa orang itu untuk bekerja. Jadi saya mendorong saudara yang hari ini saudara tidak bekerja, saya mendorong saudara dan saya menegur saudara dalam kasih Tuhan. Ayo mari saudara bekerja supaya saudara dapat makan dari hasil jerih lelahmu. Engkau tidak boleh hidup tergantung dari belas kasih orang. Tuhan tidak mau Anda lakukan itu. Tapi mari saya mendorong saudara, saya menasihatkan saudara, saya menegur saudara, mari saudara bekerja. Tetapi bagi orang-orang mereka yang mungkin karena faktor kesehatan mereka tidak bisa bekerja dan mungkin karena faktor usia, ya kita sebagai saudara atau keluarga kita wajib untuk menolong mereka. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kita juga harus membantu seseorang itu berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita mampu melakukan silakan. Tetapi kalau kita tidak mampu jangan saudara. Jadi saya mendengar ada beberapa orang karena dia menolong saudara-saudaranya yang mengalami masalah, mereka membantu padahal mereka sendiri tidak punya. Akhirnya mereka utang sana sini, akhirnya mereka sendiri yang mengalami masalah. Orang yang dibantu terselesaikan masalahnya, tetapi mereka sendiri mengalami masalah. Jadi Alkitab berkata, bantulah kepada mereka yang berhak dibantu selama engkau mampu. Jadi kalau tidak mampu ya sudah, kita berdoa, kalau kita mampu kita bantu. Kalaupun juga saudara mampunya cuma sekian, ya sudah bantu sekian saja. Tidak usah saudara sampai utang ke sana ke sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah skala prioritas di dalam kita memberikan bantuan. Jadi ada skala prioritas. Nah, mari kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Nah, prioritas utama di dalam kita membantu itu adalah seisi rumah terlebih dahulu. Baik itu orang tua, baik itu saudara, baik itu keluarga, itu harus menjadi prioritas utama. Apa yang saya bahas ini adalah persembahan kasih. Artinya persembahan untuk menjalin sebuah hubungan. Jadi itu beda dengan perpuluhan. Kalau perpuluhan itu memang wajib harus dikembalikan ke rumah Tuhan. Jadi saya tidak bahas tentang perpuluhan. Jadi saudara, kembali lagi saya ingin katakan bahwa memberikan bantuan ya itu harus terlebih dahulu kita utamakan adalah seisi rumah. Jadi kita tidak bisa hebat di luar, kita membantu orang di luar dengan hebat, tetapi sementara ada orang tua kita, keluarga kita yang tidak pernah kita bantu. Karena saya mendengar ada beberapa orang yang melakukan demikian ya. Mereka membantu hamba Tuhan luar biasa, mereka membantu orang-orang di luar, temannya luar biasa, tetapi ketika mereka ada di dalam keluarga, mereka tidak membantu keluarganya. Tetapi juga kita tidak bisa menghakimi, karena memang saya tahu ada beberapa orang bukan dia tidak membantu keluarganya, tetapi keluarganya yang dibantu ini dia hidupnya juga tidak menunjukkan ingin maju, saudara. Jadi ada orang dibantu dari saudaranya, tapi justru dia dibantu berapa kali habis, sehingga ya akhirnya bantuan itu diberhentikan demi untuk mengajar dia untuk kembali hidup secara normal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulan saya pagi hari ini adalah begini. Allah tetap menghargai harta kepemilikan pribadi.
Tetapi juga kita harus tahu bahwa harta kita itu adalah milik Tuhan. Jadi Allah bebas untuk melakukan apapun terhadap milik kita, karena kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Allah menyuruh kita untuk memberikan kebaikan dengan dua prioritas. Memberi kepada orang yang berhak untuk menerima dan memberi sesuai dengan kemampuan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami kebenaran dan juga membuat kita, mari kita membantu orang-orang yang berhak untuk membantu. Dan juga bagi saudara-saudara yang mungkin hari ini saudara malas tidak mau bekerja, saya mendorong dan saya menasihati saudara, Anda harus bekerja supaya Anda dapat makan dari hasil jerih lelahmu. Dan bagi juga saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mungkin karena usia mereka sudah tua, mereka karena kesehatan tidak bisa bekerja, mari kita memberikan pertolongan kepada mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.